Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Berbagi Suami, melanjutkan dari part sebelumnya yang sudah kalian tunggu-tunggu. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Apa yang harus kukatakan? Bagaimana cara memulainya? Bagaimana perasaan Umi dan Abi yang selama ini sangat menyayangiku ketika mendengar apa yang dialami anak perempuan mereka satu-satunya? Mi, maaf, apakah Nadia ada di situ? Dia minggat dari rumah. Dia tidak aku anggap sebagai seorang istri. Aku telah menikah lagi. Nadia tinggal seata bersama madunya. Apakah begitu narasi yang akan kusampaikan nanti pada Umi? Detik itu juga aku akan dipecat menjadi menantu. Aduh. Atau Nadia sudah terlebih dahulu memberitahukan kepada orang tuanya? Aduh. Aku segera menghubungi Abi, memberanikan diri walau pada kenyataannya nyaliku menciut. Sengaja bukan Umi yang kutelepon. Tak sanggup aku mendengar suara Umi. Beliau adalah mertua terbaik yang kumiliki. Assalamualaikum. Abi menjawab panggilan dari seberang. Iya Bi. Waalaikumsalam. Jawabku salah tingkah. Bagaimana kabarnya kalian berdua? Sehat? Iya Bi, alhamdulillah sehat. Abi serta Umi bagaimana kabarnya? Tanyaku berbahasa basi. Mendengar suara Abi yang lemah lembut, sepertinya Abi belum mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam rumah tanggaku dan Nadia. Tumben telepon kami malam-malam, nak. Ada angin apa yang dibawa? Tanya Abi. Cuma ingin tahu kabar Abi serta Umi. Sudah lama kami tidak menelpon. Mana Nadia? Abi mau ngobrol sebentar. Nadia, Bi. Oh, dia sedang keluar tadi sebentar. Katanya ada keperluan, Bi. Aku berbohong, dan aku yakin jika Nadia tidak berada di rumah orang tuanya. Setelah berbasa-basi dengan Abi, aku pun memutuskan sambungan telepon. Kepalaku bertambah sakit. Kepergian Nadia membuat tenagaku terkuras. Giliran ibu dan ayah. Jangan sampai Nadia pulang ke rumah orang tuaku, Tuhan. Doaku dalam hati. Perasaan was-was semakin kuat. Ku mantapkan hati untuk menghubungi ibu. Panggilan tersambung. Ibu mengangkat telepon dariku. Assalamualaikum, Bu. Ibuku yang paling cantik. Sehat? Aku kangen. Aku memang terbiasa bermanja dengan ibu, mengungkapkan perasaan dan membuat ia tersenyum. Tidak sulit membahagiakan ibu. Berkata lemah lembut dan selalu menanyakan kabarnya sudah lebih dari cukup baginya. Kurasa semua ibu pun akan bersikap seperti itu. Waalaikumsalam, Hadi. Kamu ya? Kemana saja kamu, nak? Kamu jangan pernah sakitin Nadia. Dengar itu. Setitik air matanya pun jangan pernah jatuh. Ibu dan Uminya adalah sahabat baik. Ibu tahu benar bagaimana sahabat ibu itu mendidik anaknya. Nadia wanita baik-baik. Sengaja ibu jodohkan denganmu agar kamu pun bisa menjadi lebih baik. Dengar kamu, nak. Ponsel yang sedang kuletakkan di telinga jatuh spontan. Untung saja menimpa sofa, jika tidak sudah berderai berhamburan. Ibu bilang apa tadi? Nadia? Nadia kenapa? Apakah Hadi? Kamu dengar ibu? Kamu beruntung memiliki Nadia. Iya Bu. Ibu kenapa ngomong begitu? Aku berusaha menahan rasa panik. Ibu mimpi Nadia datang nangis-nangis. Wajahnya sembab. Katanya kamu selalu sakiti dia, selalu berkata kasar, tidak menghargai Nadia sama sekali. Sakit hati ibu mendengar penjelasan Nadia. Malu ibu sebagai ibumu, Hadi. Jangan sampai benar-benar terjadi. Dalam mimpi saja hati ibu linu melihat Nadia. Ibu sangat marah. Apalagi jika itu nyata terjadi. Bukan hanya Nadia yang kamu sakiti, tapi 3 wanita sekaligus.
Nadia, ibu dan uminya. Jika itu memang terjadi, sebelum berhadapan melawan Nadia, kamu akan berhadapan dengan ibu terlebih dahulu. Keringat dingin membasahi kedua telapak tanganku. Rasa gugup dan kalut bercampur mengaduk-aduk emosi. Mana mungkin aku akan melawan ibu. Namun itu akan terjadi karena aku memang telah menyakiti Nadia. Pun sekarang entah di mana wanita itu berada. Apakah ini pertanda jika rahasia yang masih kusimpan akan segera terbongkar? Iya bu, aku dan Nadia baik-baik saja. Itu cuma bunga tidur bu. Bisa saja datang dari setan. Ibu jangan khawatir. Percaya sama aku ya. Lagi dan lagi kebohongan yang lain tercipta. Demi menenangkan hati wanita mulia itu, aku harus kembali berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Ibu kangen Nadia. Kapan kalian sowan? Entah keterkejutan yang keberapa kali ini sejak menelpon ibu. Bagaimana aku menjawab, sedangkan orang yang dikangeni tidak ada di dekatku. Nadia sekarang sudah bekerja bu. Jadi agak sulit menyamakan waktu jadwal libur dengannya. Kalau bisa kapan saja sih? Nadia belum tahu bagaimana. Nanti aku bahas sama dia ya bu. Setelah merasa yakin jika Nadia juga tidak pulang ke rumah ibu, akhirnya sambungan telepon kuputuskan. Kemana lagi aku harus mencari dia ya? Selama ini kuperhatikan Nadia tidak memiliki sahabat lain kecuali Hanin. Dia sekarang berada di luar negeri. Nadia juga tidak mempunyai kenalan lain. Dia memang lebih betah di rumah dan menghabiskan waktu di dalam kamar. Atau mungkin aku yang tidak tahu siapa saja temannya yang di luar rumah. Ya mana mungkin aku bisa tahu. Toh selama ini aku memang tidak memperdulikannya. Bahkan lebih sering tidak menganggapnya ada. Jika aku butuh sesuatu saja baru wanita itu kupanggil. Itu pun dengan nada sinis dan tatapan yang tak pernah senang melihatnya. Nadia, jangan balas aku dengan cara seperti ini. Ponselku berdering, sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak ku kenal. Sudah sangat larut malam, ada keperluan apa lagi menelpon malam-malam? Halo, Pak Hadi? Suara seseorang perempuan terdengar panik di seberang telepon. Iya, saya sendiri. Ada perlu apa? Ini Pak, aduh, Bapak segera datang ke penginapan kami Pak. Istri Bapak sakit sejak baru tiba di sini. Aku bangkit dari tempat tidur, melepaskan pelukan Tiara yang tiba-tiba membuatku gerah. Istri? Siapa? Aku berusaha meyakinkan. Iya istri Bapak. Apa Bapak nggak merasa kehilangan istri toh? Iya, siapa namanya? Maksudku barangkali ini hanya salah satu motif penipuan seperti yang sedang marak terjadi. Nadia Pak, aduh bingung. Si Bapak mana nama istri sendiri aja lupa. Nadia, oke, aku segera ke sana. Kirim alamat lengkap. Aku ikut, seru Tiara. Bukannya menunggu aku segera berlalu meninggalkan wanita itu sendirian. Pikiranku dipenuhi oleh Nadia. Bagaimana kondisinya sekarang? Kenapa tidak terpikirkan olehku untuk mencari Nadia di setiap penginapan yang ada? Bip! Suara klakson berlalu dari arah berlawanan. Aku segera memutar setir ke arah kiri dan menghentikan laju mobil di pinggir jalan, menghindari sebuah mobil yang hampir saja kuserempet. Hampir saja, astagfirullah, ujarku sambil beristighfar. Setelah mengatur nafas dan naga sedikit tenang, kembali aku melajukan mobil dengan hati-hati, tidak lagi mengebut seperti tadi. Tak sabar rasanya ingin segera tiba. Semoga Nadia baik-baik saja. Dia memang keras kepala. Beberapa saat kemudian aku tiba di penginapan yang dimaksud. Setelah memarkirkan mobil, aku bergegas berlari menuju meja resepsionis. Tanpa menunggu lama, salah satu dari mereka membawakanku ke kamar Nadia. Lelaki yang mengantarkanku itu segera membuka pintu kamar. Di sana aku melihat dua orang yang berpakaian sama dengan lelaki yang berdiri di sampingku. Mereka dua resepsionis wanita yang sedang menjaga Nadia. Astagfirullah, seruku kaget saat melihat kondisi Nadia. Wajahnya sangat pucat. Mata wanita itu terpejam, bibirnya terkatup rapat. Kami sudah memaksa untuk membawa ke rumah sakit, tapi Mbak Nadianya gak mau. Beliau bersikeras akan segera sehat. Salah seorang resepsionis wanita menjelaskan. Orang sakit kalian dengar, seharusnya kalian bersikeras membawanya, bukan membiarkan seperti ini, ujarku emosi. Kedua wanita muda di depanku tertunduk. Mereka salah menurutku. Seharusnya bukan mendengarkan orang sakit, melainkan orang sakit itu yang harus mendengarkan mereka. Mbak Nadianya gak mau Pak. Kenapa kalian bisa menghubungiku? Tanyaku ingin tahu dari mana resepsionis ini mendapatkan nomor HP ku.
Tidak mungkin Nadia meminta mereka untuk menghubungiku, sementara dia saja pergi dari rumah. Mbak Nadia meminta kami untuk menghubungi siapa saja yang kontaknya tersimpan di ponselnya. Nah, lalu? Benar saja, Nadia tidak menyuruh para resepsionis ini untuk menghubungiku. Kami berinisiatif mencari nomor suaminya, karena sebelumnya saat mengisi data di meja depan, beliau menulis telah menikah, ujar salah satu dari mereka. Lalu kami mencari nomor suami Mbak Nadia. Jelas seseorang yang lain. Jadi kenapa kalian bisa tahu kalau nomor ponsel yang kalian hubungi tadi adalah milik suami Nadia? Aku semakin tak sabar ingin tahu. Lah, kami mencari di kontak ponsel Mbak Nadia loh mas. Ada salah satu kontak yang bertuliskan My future husband. Ya sudah, kami segera menghubungi. Future husband? Suami masa depan? Hah, Nadia harus segera ditangani. Untuk apa aku menyibukkan diri ingin tahu ini dan itu? Seharusnya aku bersyukur karena mereka memilihku untuk dihubungi, memudahkan jalanku untuk menemukan Nadia lagi. Aku mendekat dan merabai wajah istriku itu. Dingin. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Nadia? Sebelumnya dia tidak pernah sakit-sakit begini. Hadi, seru Nadia lirih dan tersendat. Iya, aku di sini. Kita ke rumah sakit sekarang. Minum. Buru-buru aku mengambil botol air mineral yang terletak di atas sebuah meja kecil di sudut kamar dan menyodorkannya pada Nadia. Sebelumnya aku mendudukkan tubuh Nadia sedikit lebih condong agar mudah menenggak air mineral yang kuminumkan. Seperti tak bertenaga sama sekali, Nadia terkulai lemas. Tidak bisa dibiarkan. Aku segera menggendongnya dan melarikan wanita itu ke dalam mobil. Aku telah meminta resepsionis untuk mengamankan seluruh barang-barang milik Nadia. Sabar, kita berobat ya. Aku berbisik tepat di telinganya. Tidak ada jawaban, tapi aku tahu jika Nadia mendengarnya, dia masih sadar dan tidak pingsan. Aku merabai hati yang sedang tidak baik-baik saja saat melihat kondisi Nadia. Ada bongkah penyesalan yang berhamburan tanpa diminta. Aku ingin melihat mata itu terbuka, melihat binar-binar bahagia saat aku mengatakan ingin berdamai dengannya ketika berada di Bali. Mengingat kembali malam di mana dia menyerahkan semuanya dengan setulus-tulusnya, melayaniku dengan sepenuh hati. Malam di mana kami mereguk manisnya madu surga dunia, tanpa ada kebencian yang mengganjal di hati. Kulajukan mobil membelah sunyinya jalan raya menuju rumah sakit terdekat. Nadia aku rebahkan di bangku belakang. Sesekali aku memastikan jika posisinya masih aman. Beberapa waktu kemudian kami pun tiba di rumah sakit. Nadia telah dimasukkan ke sebuah ruangan VVIP. Seorang dokter sedang memeriksa kondisi wanita itu. Bukan main, hati ini dibuat seperti roller coaster, berputar-putar kemudian terjun bebas ke bawah. Menanti kabar dari dokter sama seperti halnya menanti hujan di gurun pasir. Sudah berapa lama menikah? Tanya dokter padaku sambil tersenyum. Ia telah selesai memeriksa Nadia. Lengan kiri istriku itu telah dipasangkan jarum infus. Begitu juga dengan oksigen untuk membantu pernafasannya yang berat. Sudah 1 tahun lebih dok, seruku sambil mengingat-ingat. Wah, selamat ya. Istri Pak Hadi sedang mengandung. Usia kandungannya sudah berusia 25 hari. Aku terperangah. Bentar, apa aku tidak salah dengar? Bagaimana dok? Tanyaku sekali lagi. Istri Pak Hadi sedang hamil. Senang tidak? Hamil? Bali? Ya Allah. Lututku gemetar menopang tubuh. Tak sanggup berlama-lama kurai sisi ranjang tempat Nadia terbaring untuk menopang badan jangan sampai lunglai ke lantai. Tak bisa aku tahan. Air mataku keluar begitu saja. Rasa kaget dan tidak percaya masih mengukung jiwa. Bagaimana Nadia bisa hamil? Hanya sekali. Malam itu aku menuntaskannya. Pernah memang aku menyentuh wanita itu sebelumnya. Ya secara paksa. Namun aku tidak menuntaskan. Saat itu aku sedang diliputi rasa emosi. Setengah jalan aku meminta wanita itu untuk kembali ke kamarnya. Jika malam di Bali itu memang membawanya keberkahan untuk kami, mungkin ini memang jalanmu untuk kelanjutan rumah tanggaku dan Nadia. Jangan mudah lelah dan stres. Tekanan negatif sebisa mungkin hindari. Ibu harus tenang pikirannya. Harus selalu diselimuti oleh aura-aura positif. Nasihat dari sang dokter. Aku mengangguk berulang kali. Kenapa aku bisa sejahat ini?
Padahal Nadia sedang mengandung calon anakku. Kenapa aku bisa tidak peka? Seharusnya aku berada di sisinya, bukan meninggalkannya. Tak kuat hati ini mengingat semua kejadian buruk yang menimpa Nadia akibat ulahku. Baik, Pak Hadi, saya tinggal ya. Besok istri Bapak akan kami USG untuk melihat hasil selanjutnya. Sekarang sebaiknya Ibu Nadia jangan diganggu dulu. Biarkan dia beristirahat. Tubuhnya kelelahan, ditambah morning sickness yang ia alami. Aku kembali mengangguk mendengar arahan dari dokter tersebut. Kulirik sekilas, mata Nadia masih terpejam. Aku yakin dia tidak bisa tidur dan bisa mendengarkan semua penjelasan dokter dengan jelas. Akhirnya sang dokter meninggalkan ruangan. Tinggallah aku berdua dengan Nadia. Setelah mengantar dokter tersebut hingga ke pintu, aku kembali menutup pintu dan berjalan pelan ke arah Nadia. Sebisa mungkin aku mencoba untuk tidak mengganggu istirahatnya. Aku berdiri di tepi ranjang, mengintip kembali wajah wanita itu yang menghadap ke arah dinding. Matanya basah. Aku panik. Apakah Nadia merasa kesakitan atau bagaimana ya? Nadia, kamu sakit? Apanya yang sakit? Di mana? Kulihat respon yang dilakukan wanita itu. Dia menggeleng lemah sekali. Hanya sekali gelengan saja. Tiba-tiba bulir bening terlihat membasahi sudut mata dan mengalir di pipi tirus tersebut. Kamu kenapa? Kalau ada yang sakit kasih tahu aku. Jangan diam ya. Nadia mengangguk. Masih seperti tadi. Gerakannya lemah dan lambat. Aku menghapus air mata di pipi Nadia. Bukannya berhenti. Mata wanita itu malah kembali basah dan kini tubuhnya sedikit bergerak, seperti orang kedinginan. Kurasa begitu. Ternyata setelah aku perhatikan Nadia sedang terguguh. Bahunya ikut berguncang akibat menangis. Aku membiarkan saja. Sesekali membelai bahu juga menghapus air mata wanita itu. Mungkin dengan menangis dia akan merasa lebih tenang. Maafkan aku Nadia. Maafkan, seruku sambil meraih tangannya yang terbebas dari selang infus. Nadia memalingkan kepalanya. Kini wajahnya lurus menghadapku. Aku bisa melihat mata sembabnya dengan jelas sekarang. Tatapan itu terlihat sendu dan lelah. Kami saling bertatapan satu sama lain, hanyut dalam pikiran masing-masing. Tak bisa aku selami apa yang sedang dipikirkan Nadia sekarang. Hanya kesedihan yang jelas terlihat. Di mana kebahagiaan? Cahayanya tidak terlemah dan buram. Nadia, mulai hari ini aku akan menjagamu. Jangan khawatir, ucapku sambil menggenggam erat tangannya yang sudah sedikit terasa hangat. Tampak dia mengisyaratkan sesuatu dengan tangannya. Aku mengeringkan kening tak paham. Dia menuju ke arah masker oksigen yang masih terpasang menutupi mulut serta hidung. Aku baru mengerti jika Nadia ingin menyampaikan sesuatu. Aku segera menurunkan masker tersebut agar ke bawah. "Ya?" tanyaku. Tiara. Suaranya terdengar lirih. Aku kembali memasang masker oksigen tersebut setelah yakin tidak ada lagi yang ingin ditanyakan oleh Nadia. "Kamu jangan khawatir soal Tiara. Dia akan pindah dalam waktu dekat ini. Di rumah nanti hanya ada aku dan kamu. Aku akan menjagamu, membantu dari bangun tidur hingga tidur kembali." Nadia memejamkan matanya. Aku tahu jika Tiara dan Nadia tidak saling suka. Namun wanita yang sedang terbaring lemah di depanku ini tidak pernah sekalipun mengatakan hal yang buruk mengenai Tiara. Sungguh berbanding terbalik dengan Tiara. Baginya terasa sia-sia jika sehari saja tanpa menggunjing Nadia. Aku akan membawa Tiara pergi dari rumah kami. Jika dia tidak mau, maka aku akan bersikap tegas. Lama-lama sikap Tiara memang semakin tidak bisa ditolerir. Rasa cemburunya terhadap Nadia sudah tidak terperi. Apalagi nanti jika dia tahu Nadia sedang mengandung. Bisa-bisa Tiara tidak melepaskanku lagi. Aku akan menjadi sasaran kekesalan serta emosi wanita tersebut. Yang menjadi fokus utamamu sekarang adalah selalu berpikiran positif. Jaga kesehatan, makan yang banyak, dan istirahat yang cukup. Selebihnya menjadi tanggung jawabku. Aku tidak mau hal buruk menimpa ibu dan calon juniorku, paham? Aku menyunggingkan segaris senyum kepada Nadia. Wanita itu mengangguk dengan cepat. Aku mendekatkan wajah dan mendaratkan sebuah kecupan di kening serta kedua pelipisnya. Saatnya tidur. Gak boleh bandel. Aku di sini, jangan takut.
Oke, kita beralih ke sudut pandang Nadia. Setelah menikmati sarapan yang dibelikan oleh seorang cleaning service penginapan, bukannya membaik, rasa mual malah semakin menyiksa. Tak sampai setengah jam, aku kembali memuntahkan semua makanan yang telah masuk ke perut. Aku hampir ambruk. Untung saja tanganku cepat menggenggam handle pintu kamar mandi. Mata berkunang-kunang. Aku lemah tak bertenaga. Perlahan ku seret langkah mendekati tempat tidur hingga terlelap. Tak lama, rasa mual kembali mengocok perut. Terpaksa kembali menuju kamar mandi. Entah berapa lama aku bolak-balik tempat tidur kamar mandi, hingga akhirnya aku terkapar di depan pintu. Tak sanggup lagi menggerakkan tubuh selangkah pun. Ya Tuhan, tolong! Aku mendengar suara teriakan seorang perempuan. Tak lama aku merasakan tubuhku diangkat oleh beberapa orang. Ini Mbak Nadia ya? Aduh, kenapa ini? Tanya seorang pria. Iya, Mbak Nadia yang masuk tadi malam. Tadi pagi aku lihat juga minta tolong Mbak Wati untuk dibeliin sarapan. Jawab seseorang wanita yang lain. Ada kepanikan dari nada suara mereka. Sementara aku hanya sanggup memejamkan mata tanpa bersuara. Kita bawa ke rumah sakit saja, ujar seorang perempuan. Aku mengangkat tangan sedikit, mengisyaratkan agar tidak membawa ke rumah sakit. Siapa yang akan mengurusku di sana nanti? Begitu pikirku. Jangan, seruku lirih hampir tak terdengar. Tapi Mbak Nadia harus segera ditangani dokter. Kondisi Mbak sudah sangat lemah. Aku menggeleng pasrah. Tolong hubungi siapa saja di kontak HP-ku. Entah hingga pukul berapa para resepsionis itu menemaniku. Aku sempat tertidur karena kelelahan saat mereka masih berada di kamar. Hingga sayup-sayup aku mendengar suara yang tak asing di telinga. Iya, itu suara Hadi. Ternyata para resepsionis menghubungi Hadi. Tak salah mengingat nama Hadi yang kusimpan adalah my future husband. Aku hamil. Begitu kata dokter yang telah memeriksaku. Aku kaget bukan main. Hamil? Bagaimana? Kenapa bisa? Bukankah hanya malam itu saat di Bali aku dan Hadi melakukannya? Selanjutnya, jangankan tidur bersama, tingkah Hadi pun semakin menyebalkan. Aku mendengar seseorang meminta maaf di sampingku. Itu adalah Hadi. Ia meraih tanganku kemudian menggenggamnya dengan erat. Aku minta maaf Nadia. Kondisiku sedikit membaik setelah cairan infus mengalir ke dalam tubuh. Aku sudah bisa membuka mata dan berbicara seperlunya. Menurut Hadi, sebentar lagi ibu dan ayah akan tiba di rumah sakit. Aku mengangguk pelan. Hadi melemparkan senyumannya pada aku. Sesekali tangan lelaki itu memainkan rambutku yang terurai di pipi. Hadi menjadi begitu perhatian. Semenit pun ia tidak membiarkanku sendirian. Berulang kali lelaki itu menelpon sopir pribadinya untuk membawakan berbagai macam makanan ke rumah sakit. Makan ini ya, aku suapin, serunya sambil mengupaskan kulit buah melon. Aku mengangguk. Rasanya seperti mimpi. Tak percaya jika Tuhan telah menitipkan makhluk lain di dalam janinku. Kamu kenapa? Gak bilang kalau sedang gak enak badan? Tanya Hadi. Aku mengunyah potongan melon yang disuapkan Hadi dengan pelan. Mukanya kamu marah? Imbuhku setelah menelan kunyahan melon. Aku hanya kesal. Karena Azam. Aku dan dia sama sekali tidak saling tahu jika akan berjumpa. Aku menjelaskan perlahan. Aku pikir kalian memang ada affair di belakangku. Kulihat mata Hadi melirikku sekilas, kemudian kembali melanjutkan mengambil potongan melon menggunakan garpu. Meski aku pernah mencintainya, itu dulu. Aku tahu diri, Di. Aku ini seorang istri. Ya walaupun suamiku itu susah sekali menerimaku. Hadi menatapku dalam. Lelaki itu meletakkan piring yang masih tersisa beberapa potongan melon di atas meja. Lalu kedua tangannya merengkuh jemariku. Nadia, maafkan aku. Mungkin kamu bosan mendengarnya, tapi aku akan selalu meminta maaf hingga kapanpun. Aku salah dan telah menyanyiakanmu. Aku menyesal dan dipenuhi rasa cemburu, hingga aku tak menyadari jika kamu sedang mengandung anak kita. Aku hanya membalas tatapannya, mencari ketulusan di balik kebeningan bola mata milik Hadi. Wajah tampan itu tampak muram seperti sedang menyimpan banyak beban. Lama kami terdiam.
Hanya sentuhan tangannya yang berbicara. Sesekali lelaki itu membijiti lenganku. Tak mengelak. Aku menerima semua perlakuannya. Rasa kesal dan sakit hati yang sebelumnya meraja kini menguap sudah. Atau apa karena aku sedang mengandung buah hatinya, maka karena itu ia berubah. Wah, ada yang sedang merayakan kebahagiaan ternyata. Tiba-tiba seseorang membuka pintu kamar. Wanita itu berdiri tegak di depan pintu yang telah terbuka sempurna. Tiara, seruku dan Hadi hampir bersamaan. Ya, aku Tiara, istri dari Hadi Pratama. Hadi bangkit dari kursinya dan melepaskan genggamannya dari tanganku. Ia berjalan ke arah Tiara. Hadi menarik tangan wanita itu ke dalam, kemudian menutup pintu kamar perlahan. Kamu jangan bikin ribut di sini, aku mohon. Yang mau bikin ribut siapa? Aku cuma mau kasih tahu kamu, Hadi, itu beneran anakmu yang dia kandung. Jangan-jangan ada titipan benih lain dari mantannya itu. Tiara, kamu sudah sangat kelewatan, tahu nggak? Seru Hadi dengan garang. Loh, aku hanya ingin memastikannya saja. Apanya yang salah? Yang salah itu hatimu, selalu berpikiran buruk terhadap orang lain, ucap Hadi. Aduh, kamu sudah termakan omongannya, Di. Apa karena dia hamil? Kalau itu aku juga bisa. Kamu mau berapa? Aku sama sekali tidak menjawab atau membela diri. Begitu tidak ada gunanya meladeni wanita ular seperti Tiara. Dia tetap akan berusaha untuk memfitnah sampai kapanpun. Cukup, Tiara. Hadi memaksa Tiara untuk keluar. Namun wanita itu berontak tak ingin beranjak dari dalam kamar. Lu gak perlu ngaku-ngaku mengandung anak Hadi ya. Jujur aja, anak siapa di rahim lu, ha? Sempat-sempatnya Tiara menudingku. Dan plak, satu tamparan telak mendarat di pipinya yang mulus. Tiara memang sudah sangat keterlaluan. Keluar, cepat! Seru Hadi dengan marah. Belum pernah sebelumnya aku melihat Hadi memarahi Tiara seperti itu. Biasanya lelaki itu selalu mendengar apapun yang Tiara katakan, tanpa terkecuali. Kamu juga mau dibodoh-bodohi sama dia? Coba berpikir jernih apa mana mungkin. Sementara kita selalu bersama tiap malam. Sedangkan dia hanya saat di Bali. Mikir, Di, mikir. Aku beristighfar dalam hati. Kondisiku belum pulih benar. Melawan Tiara saat ini sama dengan membuang-buang energi positif yang ada di dalam tubuh. Percuma. Kulirik Hadi yang berdiri di sisi ranjang. Lelaki itu menatap Tiara dengan tatapan kesal. Tolong, jangan bikin ribut di sini. Nadia butuh istirahat. Kondisinya sedang tidak baik. Kumohon Tiara, kali ini saja dengarkan aku. Selalu aku yang mengalah, Didi. Dan kamu selalu bela dia, wanita yang terpaksa kamu nikahi tanpa rasa cinta. Kamu harus adil dong, aku juga istrimu. Tiara berdecak kesal. Oke. Tapi kamu pulang dulu sekarang. Ayah dan ibu pun sebentar lagi akan tiba. Tidak mungkin kamu di sini. Hadi masih mencoba merayu. Loh, apa salahnya? Mereka juga mertuaku. Wanita itu masih terlihat bersikeras. Tolonglah sayang, jangan keras kepala. Sekarang bukan waktunya berdebat. Aku akan minta Pak Min untuk mengantarkanmu pulang. Tiba-tiba Tiara memeluk Hadi. Matanya tak henti tertuju padaku. Apa aku cemburu? Tidak, sama sekali tidak. Karena aku cukup tahu diri. Hadi tidak akan pernah bisa mencintaiku seperti dia mencintai Tiara. Namun rasa sakit tetap muncul. Menurutku tak pantas mereka melakukan itu di depanku. Assalamualaikum. Terdengar suara seseorang mengucapkan salam di depan pintu kamar. Aku tidak bisa melihat siapa yang datang karena terhalang oleh Hadi dan Tiara yang sedang berpelukan. Hadi? Masih suara wanita yang sama. Seperti suara seseorang yang kukenal. Ibu? Seru Hadi. Mereka berdua serentak melepaskan pelukan. Aku yakin semua pasti kaget. Baik dari pihak ibu yang baru saja tiba, begitu juga dari pihak kami. Aku merasakan panas dingin di sekujur tubuh. Mengingat kondisi tubuh serta penyakit yang diidapnya, sama sekali tidak mengingatkan sesuatu menimpa ibu. Aku mendoakan agar ia baik-baik saja. Ibu masuk. Kulihat Hadi tergopoh menghampiri ibu, menyambut kedatangan ayah serta ibu seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Plak.
Ternyata ayah menyerang Hadi bertubi, layaknya duel dua orang laki-laki. Tetapi tidak seimbang, karena hanya satu pihak yang menyerang, sementara pihak satunya lagi memilih diam dan berusaha untuk melindungi tubuh menggunakan kedua tangannya. Tidak tahu diri. Kamu lihat istrimu itu. Dia terbaring lemah, tapi kalian berdua malah melakukan perbuatan tak senonoh di depannya. Suami macam apa kamu? Ayah mengejar Hadi hingga babak belur. Tidak ada yang berusaha untuk meleraikan. Ibu sendiri masih menyandarkan diri di dinding kamar setelah tangannya memegang dada. Bu, panggilku lirih. Tiara tak lagi pongas seperti tadi. Ia sekarang berdiri tertunduk tanpa sekalipun melihat ke arah ibu, ayah ataupun diriku. Sepertinya ibu juga tidak sanggup melihat Hadi babak belur di tangan ayah. Kulihat wanita itu setengah berlari menuju ke arah ayah dan Hadi. Ibu berdiri di tengah, berusaha melerai keduanya. Sudah ya. Aku pun membantu ibu untuk menghentikan ayah yang sudah kelap mata. Meski lemah, aku mengeraskan suara. Akhirnya, ayah menghentikan pukulannya dan jatuh terduduk di lantai. Aku melihat lelaki itu menyeka air mata. Ada luka yang tergambar jelas dari tatapannya. Ia menatap ke arah Hadi, sementara Hadi masih berdiri kaku di dekat sang ayah. Dari sudut bibir dan pelipis mata lelaki itu tampak mengeluarkan sedikit darah. Melihat ia kesakitan, hatiku tertampi tak menentu. Ingin membantu, tapi apalah tak berdaya. Hanya bisa melihat tanpa bisa melakukan apa-apa. Ternyata benar mimpi ibu. Ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah tangga kalian. Kulihat ibu berjalan ke arah anak lelakinya. Di dekat kakiku, Tiara berdiri tak berkutik sedikit pun. Sejak tadi ia hanya menunduk tanpa kata. Memalukan. Beh! Ayah berseru sembari melihat ke arah Tiara. Duduk, kalian berdua. Lanjut ayah. Baik Hadi maupun Tiara berjalan menunduk ke arah karpet beludru yang berukuran sedang yang terbentang di sudut kamar. Aku memejamkan mata. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Sejak tadi perasaan tak tenang menyelimuti jiwa. Tiba-tiba kurasakan seseorang menyentuh lenganku. Otomatis aku membuka mata. Kulihat ibu sudah berdiri di sisi ranjang. Matanya memerah dan berkaca-kaca. Sejak kapan kalian membohongi kami? Tanyanya sembari menggenggam sebelah tanganku. Aku tak sanggup menjawab. Lidah tiba-tiba saja menjadi keluh. Nadia, kenapa kamu gak jujur selama ini sama ibu? Apa Hadi melarangmu? Ku tatap mata wanita yang telah melahirkan suamiku itu. Ada rasa tak percaya terpancar dari kedua bola matanya. Kalian bersinah di sini. Kemana kamu letakkan akal sehat tadi? Selama ini aku tidak pernah melihat ayah banyak bicara. Lelaki yang separuh rambutnya telah berubah itu biasanya banyak diam dan sesekali bercanda, namun kali ini aku melihat sisi lain dari ayah. Kami tidak berzina ya, ujar Hadi dengan lirih. Ibu masih berada di sampingku. Sesekali kulihat wanita parubaya ini menghapus jejak air mata yang membasahi pipinya. Tidak berzina katamu. Kamu tahu tidak apa arti zina? Hah? Ayah meninggikan suaranya. Dan ternyata wanita itu kamu. Buruk sekali perangaimu. Tega merusak rumah tangga orang lain, sahabatmu sendiri. Dia bukan sahabatku, Bu. Dia istri Hadi. Istri? Ayah dan ibu serempak kaget. Hadi? Jelaskan kekacauan apa yang telah kamu lakukan. Aku melihat ke arah Hadi. Sesekali laki itu memegang wajahnya yang lebam membiru. Di sampingnya Tiara masih saja menunduk tak mengeluarkan sepatah kata pun. Wanita itu hanya bisa garang pada aku ternyata. Lihat sekarang. Dia terdiam meringkuk tak berkutik seperti kucing yang jatuh ke dalam comberan. Maafkan aku ayah, ibu, ujar Hadi lirih. Entah apa yang ada di dalam pikiranmu. Coba lihat kondisi Nadia. Dia sedang mengandung. Sementara kamu, ya Tuhan, aku akan bertanggung jawab ya.
2 hari kemudian, aku telah keluar dari rumah sakit. Posisiku sekarang di rumah Umi. Umi dan Abi menjemputku dari rumah sakit. Mereka marah besar kepada Hadi. Menurut Abi, jika Hadi masih belum memberi keputusan yang tegas untuk rumah tangga kami, maka aku tidak diperbolehkan dulu untuk pulang. Aku hanya bisa diam. Bagaimana mau membantah? Toh apa yang dikatakan oleh para orang tua benar adanya. Sepintar-pintarnya kita menyimpan bangkai, pasti baunya akan tercium juga. Begitulah yang terjadi saat ini. Sebaik apapun kami bersandiwara di depan semua orang, akan tetapi Tuhan tetap membongkarnya. Sejak tadi aku menatap layar ponsel, menanti kabar dari Hadi. Aku tahu dia pasti sedang kebingungan. Ini bukan perkara mudah. Ponselku berdering. Buru-buru aku menerima panggilan telepon begitu melihat nama Hadi tertera di layar ponsel. Assalamualaikum, ujarku menjawab telepon dari Hadi. Hadi membalas salamku. Suaranya terdengar lemah dan tak bersemangat. Bagaimana kandunganmu hari ini, Nat? Maaf, aku tidak bisa menjagamu. Seharusnya saat ini aku ada di sampingmu. Hatiku meringis mendengarnya. Mata terasa mengaburkan pandangan. Semenjak hamil, kadar sensitif yang kurasakan memang menanjak tajam. Baik-baik saja, alhamdulillah. Apa kabarmu? Sampai kapan kita akan begini, Di? Kenapa Tuhan mengujiku sedemikian rupa? Sejak awal menikah hingga sekarang, belum pernah sekalipun aku benar-benar merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Air mata jatuh menitik membasahi hati yang kian lara. Tidak pernah aku sesedih ini. Bahkan di saat Hadi memberitahu akan menikah Tiara dulu pun aku tidak sesedih ini. Sabar, aku sedang mencari jalan keluar, Hadi berujar. Jalan keluar yang seperti apa? Kamu ingin bagaimana, Nadia? Coba berikan satu saran agar aku mempunyai gambaran. Aku mendadak bingung mendengar pertanyaan yang dilontarkan Hadi. Aku harus menjawab apa? Aku juga akan menanyakan hal yang sama pada Tiara nanti. Sambungnya lagi. Kalau begitu coba tanyakan pendapat dia terlebih dahulu. Baiklah. Kemudian Hadi memutuskan sambungan panggilan. Aku bingung. Bagaimana cara membantu Hadi? Meminta pendapat Abi atau Umi sama saja dengan membuat amarah keduanya semakin bergejolak akibat masalah yang sedang kami hadapi ini. Umi serta ibu mengalami sedikit ketegangan. Sudah beberapa kali ibu meminta maaf kepada Umi. Akan tetapi Umi acuh saja. Hatiku sudah terlanjur luka melihat Nadia disia-siakan seperti itu. Apa kesalahannya yang fatal? Kalau memang tidak mau, kenapa dulu melanjutkan perjodohan? Aku tidak pernah sekesal ini padamu, Nurma. Namun kali ini aku sangat kecewa bercampur kesal. Ibu mana yang sanggup melihat anaknya disakiti seperti itu? Setahun lebih, Nurma. Setahun lebih anakku dikucilkan. Suami macam apa itu? Baru beberapa hari melangsungkan pernikahan dengan Nadia, malah tega menikah lagi dan membawa istri mudanya tinggal seatap dengan anakku. Umi mengeluarkan isi hatinya pada ibu tempo hari saat mereka bertemu. Sebenarnya aku ingin membela ibu. Wanita itu tidak salah. Ibu juga tidak tahu bagaimana Hadi memperlakukanku, karena kami memang selalu bersandiwara memperlihatkan jika aku dan Hadi bahagia. Itu adalah usul dari Hadi. Aku sudah memikirkan dampak ke depan seperti apa. Akan tetapi Hadi tetap melakukannya. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Hadi. Nadia, jika aku melanjutkan hubungan pernikahan dengan Tiara, ibu dan ayah pasti tidak setuju. Dan pasti aku akan kehilangan kamu. Jadi keputusanku adalah berpisah dengan Tiara. Berpisah dengan Tiara, wanita yang dicintainya. Apa mungkin? Aku tidak mau jika Hadi terpaksa menerimaku hanya karena paksaan dari orang tuanya serta janin yang sedang kukandung ini. Hadi sangat mencintai Tiara. Itu yang ku tahu. Jikapun dia memang menceraikan Tiara, itu hanya karena orang tuanya, karena janinnya, bukan karena ia mencintaiku.
Hampir 2 jam aku mengabaikan pesan dari Hadi. Lelah berpikir apa yang harus kulakukan demi kelangsungan rumah tangga kami. Apakah menceraikan Tiara adalah satu-satunya jalan keluar? Aku menarik nafas berat dan mengembusnya dengan kasar. Layar ponsel masih menyala. Aku sudah mengambil keputusan. Jawaban seperti apa yang akan kuberikan pada Hadi? Bismillah. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Aku tahu jika pernikahan kita banyak membawa kesusahan untukmu dan Tiara. Namun demi Tuhan, aku selalu berusaha menjadi istri yang baik, berusaha menumbuhkan cinta untukmu, berusaha melupakan manisnya masa lalu bersama Azam. Tiara tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Aku sudah mengambil keputusan. Pertahankanlah Tiara. Pesan ku kirim setelah mengetik panjang lebar. Semua sudah kupertimbangkan dengan matang, mengenyampingkan keegoisan hati demi rumah tanggaku dan Hadi. Dari awal sudah salah. Di saat perjodohan kami jalani, seharusnya aku ataupun Hadi mengatakan yang sebenarnya, jika kami telah mempunyai calon pasangan masing-masing. Namun itu tidak terjadi. Aku serta Hadi malah menerima dengan hati yang tidak ikhlas. Kesalahan selanjutnya di saat kami selalu bersandiwara bahwa pura-pura bahagia di depan orang tua, padahal kenyataannya tidak demikian. Dan bodohnya, aku mau saja mengikuti perintah Hadi untuk bersandiwara. Bukannya berhenti dan menerima pernikahan yang telah terjadi dengan ikhlas, Hadi malah memilih untuk menikah lagi, menikahi kekasihnya atas nama cinta. Sedangkan aku sedang berusaha untuk menikahi lelaki itu sebagai imamku, berusaha untuk menjadi istri yang baik bagi Hadi. Namun Hadi abai dan membawa istri barunya ke rumah tanpa memikirkan perasaanku. Kesalahan demi kesalahan tak henti menemani perjalanan rumah tangga kami. Aku terpuruk pada keadaan. Awalnya mengira bisa bertahan dan mempertahankan pernikahan dengan Hadi. Akan tetapi semua itu tidaklah mudah seperti membalikan telapak tangan. Aku berjuang sendirian, sementara Hadi semakin tergila-gila pada kekasih yang telah menjadi istri keduanya. Di saat aku menyerah, mencoba berhenti dan ingin melepaskan semua, akan tetapi Allah berkehendak lain. Aku kembali diikat agar tidak lepas dari Hadi. Jika aku bersikeras, setelah nifas perceraian, bisa saja segera diurus. Namun, sekeras itu ke hatiku. Bagaimana dengan anak yang kulahirkan nanti? Apalagi Hadi telah meminta maaf berkali-kali. Manusia adalah sarangnya khilaf. Tuhan saja bisa mengampuni dosa setiap hamba. Lalu siapa aku yang bisa menjudge seseorang sebagai pendosa? Tidak mudah aku mengambil sebuah keputusan. Akan terjadi ketidakseimbangan dari berbagai pihak nantinya. Namun aku akan berdiri dan memberikan pengertian pada mereka bahwa aku akan berusaha untuk ikhlas dan menerima semua dengan lapang dada. Aku rela dipoligami. Umi tidak setuju, Nadia. Kamu masih muda. Setelah melahirkan, kita akan mengurus perceraian. Aku menangis di depan Umi dan Abi. Umi dengan tegas menentang keputusanku. Mi, seharusnya sejak awal aku tidak dijodohkan dengan Hadi. Maafkan jika aku lancang, Mi. Hanya aku mohon sama Abi dan Umi, kali ini saja beri aku kesempatan untuk memilih jalan bagi rumah tanggaku. Ini keputusanku dan telah aku pertimbangkan dari segala sisi, ujarku di tengah isak. Tapi Nadia, hidup berpoligami itu tidak mudah. Kamu akan lebih sakit ke depan. Mi, nasi telah menjadi bubur. Sekarang aku harus membuat bubur ini menjadi enak. Jika kita menginginkan semuanya sempurna, ya tidak ada, Mi. Restui keputusanku, Mi. Semoga aku bisa bersabar. Abi dan Umi terdiam. Aku tahu ini adalah keputusan yang berat, namun menjadi janda pun bukanlah keputusan yang tepat. Umi menatapku. Ada raut sedih di wajahnya. Aku tahu jika Umi kecewa, aku tahu. Umi marah dan tidak senang karena anak semata wayangnya harus menanggung semua kisah pilu dalam pernikahan. Namun siapa yang harus disalahkan sekarang? Tuhan telah menentukannya. Bahkan daun yang gugur ke bumi pun tak luput dari ketentuannya. Abi serta Umi sangat menyayangimu, Nadia. Abi percaya jika anak Abi itu kuat. Abi juga yakin jika keputusan yang telah kamu ambil bukan salah sembarangan. Banyak hal yang telah dipertimbangkan. Oleh karena itu,
Abi menyerahkan semua keputusan di tanganmu. Aku kembali terisak mendengar petua Abi. Beliau adalah cinta pertamaku, lelaki yang selalu menginginkan hal terbaik untuk putrinya, orang pertama yang akan berdiri di barisan paling depan untuk melindungi anak perempuannya. Dan perlu kamu tahu, nak, kapanpun kamu mau, pintu rumah ini akan selalu terbuka untukmu. Kedua tangan Umi dan Abi selalu siap memelukmu. Maafkan Umi telah membuat semua menjadi kacau seperti ini. Maafkan Umi sudah memaksamu untuk menerima perjodohan. Umi salah, Nadia. Umi terisak pelan. Wanita itu menjatuhkan pandangannya dengan pipi yang bersimbah air mata. Abi merengkuh bahu istrinya, mencoba untuk menenangkan agar Umi tidak menyalahkan diri sendiri atas apa yang telah terjadi. Ya sudah. Yang sudah lalu, sudah lami. Sekarang kita fokus ke masa depan. Untuk anak dan cucu kita. Biarlah Nadia mengambil keputusannya sendiri. Abi yakin dia sudah memikirkan ini jauh-jauh dengan matang. Abi memang bijaksana sekali. Hatiku yang tadinya gundah sedikit lebih tenang setelah melakukan diskusi dan mendengar pendapat Abi. Keputusanku sudah bulat. Tidak ada yang pergi. Aku dan Tiara tetap menjadi istri Hadi. Sore hari, Hadi baru membalas pesanku. Kamu tidak salah, Nadia. Aku yang salah, egois dan keras kepala. Jika saja aku mencoba untuk menerima pernikahan kita dengan lapang dada, tentu akhirnya tidak akan begini. Tidak akan ada orang lain di antara kita. Aku yang harus disalahkan. Karena memang semua kekacauan ini terjadi karena ulahku. Jadi, jika aku mempertahankan Tiara, apa itu artinya aku harus kehilanganmu? Begitu bunyi pesan dari Hadi. Aku akan tetap di sampingmu, Di. Aku dan Tiara bersama-sama akan menemanimu. Balasku dengan tangan gemetar. Entah perasaan apa yang tanpa kusadari menelus ke relung hati, menimbulkan pikiran-pikiran buruk tentang keputusan yang telah kuambil. Nadia, are you sure? Hadi sepertinya masih kurang yakin dengan balasan pesan dariku. Of course. Bisa kita ketemu sebentar saja? Aku ingin bicara sambil melihat raut wajahmu. Oke. Keesokan harinya, setelah meminta izin kepada Umi dan Abi, aku pun pergi bersama Hadi. Dia menjemputku hingga ke depan rumah. Namun Umi masih belum mau menemui suamiku tersebut. Hanya Abi yang menyambut dingin kedatangan Hadi. Meski masih kesalahan, tetapi Abi berusaha berjiwa besar. Kamu membawa Nadia secara baik-baik, maka pulangkan juga ia secara baik-baik. Jangan pernah sakiti dia seujung kuku pun. Jika sekali saja tanganmu berani menyentuh aku tanpa kesalahan yang ia perbuat, maka akulah lawanmu. Kulihat Hadi menundukkan wajah. Lelaki itu tidak berani menatap Abi yang berdiri tegak di depannya. Aku mencoba untuk mencairkan suasana, kemudian meminta izin pada Abi untuk pergi bersama Hadi. Apa kabarmu, Nadia? Tanya Hadi begitu mobil melaju lamban di jalan raya. Sudah lebih baik. Anak kita? Insya Allah sehat juga. Aku menjawab sekenanya. Masih terasa kaku setelah beberapa minggu tidak berjumpa. Kulihat dia pun begitu. Terbaca dari raut wajahnya jika dia pun merasa kurang nyaman. Nadia, kita ke kafe biasa ya. Ada Tiara juga yang sudah menunggu di sana. Kenapa Tiara harus ikut juga? Bukankah Hadi ingin bertemu denganku? Kamu mau ngobrol sama aku kan? Kenapa Tiara harus ikut? Tanyaku heran. Dia memaksa untuk ikut. Aku tidak punya pilihan. Aku kesal mendengar jawabannya. Hal sepele begini saja Hadi sulit untuk bersikap tegas. Aku mau kita hanya bicara empat mata tanpa Tiara. Jika bisa aku ikut, jika tidak bisa, antarkan lagi aku pulang. Seruku ketus pada lelaki itu. Bagaimana ingin berpoligami jika seorang pemimpin rumah tangga masih belum punya akar yang kuat tentang hal tersebut? Bagaimana ingin berpoligami jika adil dalam hal seperti ini saja dia belum bisa? Bagaimana ingin berpoligami jika belum bisa merangkul kedua istrinya dengan baik? Poligami memang hal yang diperbolehkan oleh Allah, akan tetapi tidak mudah dalam menerapkannya.
Banyak hal yang harus dipelajari dan diamalkan. Bukan sekedar banyak uang serta nafkah tercukupi, tetapi tidak terdapat kemaslahatan di dalamnya. Sanggupkah aku menjalani rumah tangga seperti ini, ya Allah? Karena maduku adalah seorang wanita yang tidak bisa diajak bekerja sama dengan baik. Tujuannya hanya ingin menyingkirkanku agar menjauh dari kehidupan Hadi. Tapi jika kamu berkenan, jika tidak aku tidak akan keberatan untuk pulang, ujarku dengan tegas. Baiklah, aku akan menghubungi dia. Kita pergi ke tempat lain saja. Mobil Hadi melewati kafe yang awalnya ingin dituju. Setelah mengajukan keberatan, akhirnya Hadi membawaku ke tempat lain. Beberapa saat kemudian, kami tiba di sebuah restoran Sunda. Perutku tergelitik begitu menginjakan kaki di depan restoran tersebut. Aroma ayam panggang madu menggugah rasa lapar. Aku memang sangat menyukai menu tersebut. Apalagi ditemani sambal pedas serta lalapan segar. Amboy. Lapar? Tanya Hadi seperti bisa membaca pikiranku. Sedikit. Banyak juga boleh, biar anak kita sehat. Lelaki itu tersenyum ke arahku. Hadi, seandainya tidak ada Tiara di antara kita, pasti aku akan tersenyum lepas sekarang bersamamu. Lelaki itu menggamit lenganku. Dengan sabar ia menuntunku pelan saat menapaki beberapa anak tangga yang terbuat dari kayu menuju saung yang masih kosong. Hati-hati, pelan, perintahnya padaku. Hatiku sedikit bergetar. Akan tetapi tak lama kembali redup seperti semula saat mengingat perhatiannya bukan hanya untukku saja. Namun ada wanita lain yang juga sering mendapatkan perhatian, bahkan lebih banyak daripada aku. Ada orang lain yang telah mengambil lebih dari separuh hatimu dan menyisakan untukku sebagian kecilnya saja. Hadi terus saja menggandeng lenganku. Kami melewati beberapa saung yang sudah diisi oleh pengunjung yang lain. Di situ saja, ujarku begitu melihat saung yang masih kosong. Tiara marah karena merasa dibohongi. Hadi memulai percakapan di saat pelayan yang mencatat pesanan kami telah pergi. Apa kamu merasa sedang berbohong? Tanyaku pada Hadi. Dia terdiam, matanya menatap layar ponsel yang menyala. Jemarinya pun juga terlihat sibuk menari di atas layar ponsel tersebut. Aku sudah menjelaskan. Ya meskipun dia emosi seperti biasa, dia harus bisa menerima jika aku juga memiliki kamu. Aku membuang muka. Pelik sekali rasanya. Kenapa wanita itu tidak berlapang dada sedikit saja? Istri Hadi bukan hanya dia. Maafkan aku Nadia. Aku egois. Ini semua salahku. Sudahlah Di, percuma disesali. Toh sudah terjadi. Sekarang bukan hanya sekedar kata maaf yang kuinginkan, melainkan apa rencanamu ke depan untuk rumah tangga kita. Aku akan berupaya untuk bersikap adil pada kalian berdua. Adil yang bagaimana? Tidak ingin mengecewakan keduanya. Tapi kamu baru saja melakukannya. Membuatku kecewa karena tanpa sepengetahuanku ternyata kamu juga mengajak serta Tiara. Juga mengecewakan Tiara. Karena kamu meninggalkannya sendirian di kafe tersebut. Hadi menatapku tanpa kedip. Baru jelas terlihat ada lingkaran hitam tipis di sekitar matanya. Juga pancaran kelelahan dari kedua binar matanya. Aku belum terbiasa. Kedepan aku akan terus belajar Nadia. Alasan yang masuk akal. Berada di posisi Hadi tidaklah mudah. Berbeda denganku dan Tiara, bisanya hanya menuntut. Kami pun terdiam begitu pelayan datang membawakan makanan serta minuman yang telah dipesan. Setelah menatanya di atas meja, lelaki berpawakan kurus tersebut mempersilakan kami untuk menikmati hidangan sambil menyunggingkan senyum di bibirnya. Kemudian dia kembali berlalu meninggalkan aku dan Hadi. Sebelum aku kembali, ada beberapa permintaanku yang harus kamu penuhi, Di. Apa itu? Aku ingin tinggal terpisah dengan Tiara. Aku ingin rumah serta kendaraan pribadi atas nama aku. Beberapa puluh persen aset dari perusahaan tertulis atas nama anak kita. Aku memberi kebebasan padamu untuk menetap di rumah istri mana yang kamu inginkan. Jadi, rumah yang kita tempati dulu, aku mau yang baru, tanpa dibayang-bayangi masa lalu serta kenang-kenangan buruk yang menyakitkan. Baiklah. Oh ya, satu lagi hal terpenting. Aku tidak punya hak
untuk menghubungimu saat kamu sedang menghabiskan waktu dengan Tiara. Begitu juga sebaliknya, saat sedang bersama aku, Tiara tidak boleh sekalipun mengganggu kita. Hadi tak berkutik sama sekali. Dia hanya menatapku tanpa senyum. Bagaimana? Tanyaku menginginkan kepastian. Setuju? Oke. Jika setuju, tanda tangani ini. Aku mengeluarkan sebuah pulpen serta secari kertas berisikan perjanjian seperti yang baru saja kulontarkan pada Hadi. Ekspresi lelaki itu agak terkejut. Mungkin Hadi tidak pernah terfikir jika aku akan membuat surat perjanjian seperti ini. Namun ini harus kulakukan, mengingat ketidaktegasan Hadi juga kebusukan Tiara. Aku harus melangkah lebih cerdik dari wanita itu. Jika tidak, bisa jadi aku didepak kapan saja sesuka hatinya. Apa harus tanda tangan segala? Tanya Hadi sambil mengeringkan kening. Iya, tanda tangan. Isi yang ada di kertas tersebut tidak beda kok dengan yang telah kusebutkan tadi. Seruku pelan sambil mengaduk jus jeruk yang ada di depanku. Apa tidak cukup dengan saling percaya saja, Nat? Aku terpaksa tersenyum mendengar ucapan Hadi. Dia bergurau pasti. Percaya katanya. Apa dia sedang berpura-pura lupa bagaimana kisah rumah tangga kami berjalan selama ini? Lelaki yang mudah terhasut dengan ucapan istri mudanya. Apalagi sang istri muda adalah ular bercabang lidah. Tak henti berdesis, membisikkan berbagai macam aduan negatif tentangku pada Hadi. Dan lucunya, lelaki itu menelan bulat-bulat tanpa bertabayun terlebih dahulu. Tanda tangan saja, Di. Perlahan lelaki itu memuat pulpen yang tergeletak di atas meja. Kemudian tangan kirinya menarik secari kertas lalu membacanya. Beberapa detik berlalu. Hadi mengangkat pulpen dan mendaratkannya di atas lembar kertas yang telah selesai dibaca ulang. Aku minta bantuanmu, Nat. Bantu aku untuk menjadi lebih baik, menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi ayah yang baik untuk anak kita. Aku butuh kamu agar lebih terarah. Ujar Hadi sembari menggenggam jemariku. Mau lebih terarah? Tanya aku. Iya. Pakai kompas. Seruku tanpa senyum. Hadi terbatuk mendengar gurauan garingku. Tanpa kusadari lelaki itu menjauhi hidungku pelan. Ih, kamu manis sekali. Oke, kita beralih ke sudut pandang Hadi. Bek! Sebuah pukulan mendarat keras di pipiku. Tiba-tiba seorang lelaki datang menyerangku dari arah depan. Aku melihat ke arahnya sambil memegangi pipi yang berdenyut nyeri. Ada rasa asin yang telah bercampur dengan air liur. Aku meludah sembarang. Ternyata bercampur darah. Sudut bibirku seperti pecah hingga meninggalkan rasa perih yang menyiksa. Lelaki di depanku berdiri tegap. Matanya menyorotkan amarah yang membara. Tunggu. Aku seperti mengenalnya. Tapi di mana? Bagaimana aku bisa lupa? Dia adalah kekasih lama Nadia, Azam. Setelah mengambil ancang-ancang, aku pun maju mendekat, berusaha membalas pukulan yang ia daratkan tadi. Kepalan tinju kuarahkan ke wajahnya. Namun dalam gerakan yang begitu cepat, Azam mengelak ke samping. Aku meninju angin. Sret, plak. Aku meringis sembari menekan perut. Gerakan Azam begitu cepat. Dia berhasil memelintir tangan kiriku. Sebuah tendangan keras juga ia singgahkan di perutku. Apa maumu, sialan? Tanyaku sambil meringis kesakitan. Tubuhku sedikit membungkuk menahan ngilu di bagian perut. Itu belum seberapa dibandingkan perbuatanmu pada Nadia. Oh, ternyata dia mau jadi pahlawan kesorean. Bukan urusanmu. Aku suaminya. Seruku berusaha menegakkan badan. Suami? Hanya sebatas di buku nikah. Azam tersenyum mengejek. Maumu apa? Aku akan melaporkanmu ke pihak berwajib. Silakan. Dan aku akan mengumumkan di seluruh sosial media jika kamu adalah lelaki brengsek dan tak punya nyali. Aku mengepalkan tinju, ingin sekali mengajar mulut lelaki itu. Saat melihat ia lengah, aku segera melayangkan sebuah pukulan ke arahnya. Ternyata Azam masih bisa menangkis. Aku kembali menyerang dengan cara mengunci tangan kanannya. Berhasil. Bek. Sebuah pukulan keras berhasil mengenai perut Azam. Tak berhenti sampai di situ. Aku dan Azam masih saling serang satu sama lain, hingga akhirnya ada yang melarikan kami. Memalukan. Lelaki itu menyerangku di depan para karyawanku. Entah dari mana asalnya dia bisa berada
di parkiran perusahaanku. Jangan merasa menang, bos. Aku akan terus memantaumu. Jika dia tak henti kau sakiti, jangan kaget jika Nadia akan kurebut dari tanganmu. Beberapa petugas keamanan menarik Azam agar menjauh dariku, namun lelaki itu berontak. Tenang bro, aku bisa jalan sendiri. Dia melenggang santai menuju pintu gerbang. Aku menuju angin, kesal. Bapak baik-baik saja? Tanya asisten pribadiku. Aku baru menyadari jika para karyawan telah berkumpul melihat pergulatanku dan Azam. Aku mengangguk ke arah lelaki yang berdiri sedikit berjarak denganku. Sediakan alkohol serta kain kasa untukku, seruku sambil berlalu meninggalkan mereka. Semakin hari berbagai masalah datang tiada henti. Terkadang aku lelah dan ingin menghilang saja tanpa melakukan apapun. Menemui Nadia, aku dihadapkan dengan kertas perjanjian yang harus ditandatangani. Bertemu Tiara, aku tak henti didesak untuk meninggalkan Nadia. Yang kuherankan, kenapa Nadia malah tidak memintaku untuk menceraikan Tiara. Dia malah menerima jika Tiara menjadi madunya. Mengingat perilaku Tiara yang semakin menjadi-jadi, aku takut jika kembali terhasut dengan akal busuknya. Asisten pribadiku membawakan perlengkapan P3K yang kuminta. Setelah mengoles alkohol yang menggunakan kain kasa di bagian wajah yang membiru, aku segera meninggalkan ruangan. Tujuanku adalah bertemu dengan Tiara. Nadia benar. Aku harus bisa tegas. Seperti dulu aku bisa tegas saat ingin menikahinya. Begitu juga sekarang. Aku harus tegas untuk bisa melepaskannya. Bagaimanapun juga, Tiara tak lebih baik dari Nadia. Pilihan ibu memang tidak pernah salah. Aku saja yang terlalu keras kepala. Aku melajukan mobil dengan kecepatan sedang. Tiara sudah kubelikan rumah baru di kawasan elit pusat ibu kota. Dia yang memintanya. Sebuah mobil keluaran terbaru juga telah diterima wanita itu. Itu tak masalah bagiku. Setengah jam berlalu aku telah memarkirkan mobil di garasi rumah Tiara yang baru beberapa hari ditempatinya. Tanpa menunggu lama aku segera turun dari mobil dan bergegas ingin bertemu dengan Tiara. Wanita cantik yang pernah sangat kucintai. Kukira rasa cintaku padanya tak akan pernah luntur. Akan tetapi di saat mataku telah terbuka lebar, ternyata hanya kecantikan fisik yang dimiliki oleh wanita berkulit cerah itu. Sikap kekanak-kanakan sering sekali dimunculkan di usianya yang kian dewasa. Hadi, kau datang gak ngasih kabar? Matanya berbinar saat membukakan pintu untukku. Dulu aku suka sekali di saat dia menyambutku dengan tingkah manjanya. Kini semuanya hambar tak ada rasa. Aku bisa datang kapan saja kan? Atau jika kamu keberatan aku akan pergi, ujarku sembari membalikkan badan. Dari belakang wanita itu memelukku. Aroma parfumnya menguar menggelitik jiwa. Dia memang selalu menggoda, pintar membuat naluriku membara. Kok ngambek? Kamu habis berantem sama siapa? Aku terdiam mengatur nafas yang memburu. Tujuanku kesini bukan untuk bersenang-senang dengannya. Fokus. Aku obatinnya di kamar. Aku kesini ingin menyampaikan sesuatu. Tiara menghentikan langkahnya. Ia berbalik badan dan kembali mendekatiku. Aku memilih duduk di sofa tak jauh dari tempat kami berdiri. Wanita itu juga ikut duduk di sampingku. Tangannya masih menggeliat manja sambil sesekali merebahkan kepala di atas bahuku. Apa sih sayang? Kau tegang begitu? Kemarin saat bertemu Nadia, kami membahas hal yang sangat serius mengenai rumah tangga kita. Terus, jemari Tiara bermain di telingaku. Aku menurunkan tangannya. Aku sedang bicara Tiara. Dengarkan dulu. Kamu kok jadi kaku begitu sih? Aku mengabaikan protesnya, kembali melanjutkan pembicaraan yang harus segera aku sampaikan. Nadia tetap ingin bersamaku. Dia memaafkanku. Gerakan Tiara terhenti. Dia memperbaiki duduknya. Dia memberikan beberapa persyaratan padaku, dan aku telah menyetujuinya. Jika kamu memang tetap ingin di sampingku, maka berlapang dadalah seperti Nadia. Lanjutku tanpa jeda. Enggak, kamu harus ceraikan dia, Di. Apa yang kamu bikin berat melepaskan dia? Hah? Atau orang tuamu sudah tahu tentang hubungan kita? Pasti lebih mudah untukku jika kamu melepaskan wanita itu. Atau karena masalah kehamilannya. Aku juga bisa memberi anak, bahkan bisa lebih banyak dari dia jika kau mau, sayang. Sudah kuduga jika Tiara tidak akan setuju. Dia terlihat emosi dan kini menjaga jarak dariku.
Aku tidak bisa meninggalkan dia meskipun dia tidak hamil. Lalu kamu akan meninggalkanku? Belum selesai ku jawab, Tiara tergesa menjauh dariku. Dia berjalan ke arah dapur. Aku tidak mengikutinya. Percuma pikirku, nanti dia akan semakin besar kepala. Tak lama wanita itu kembali muncul sambil memegang sebilah pisau dapur di tangan. Aku kaget dan berdiri seketika. Kamu mau apa? Tanyaku sambil berusaha meraih benda tajam tersebut. Coba katakan, jika kamu akan meninggalkanku, katakan. Itu rencana yang ada dalam kepalamu kan? Jujur. Aku mengangguk kemudian menggeleng dengan cepat. Bisa gawat. Sret! Satu sayatan ia torehkan di pergelangan tangannya. Aku terkejut dan tidak menyangka jika Tiara akan melakukannya itu. Awalnya kukira pisau dapur itu akan digunakan untuk menyerangku. Darah segar mengalir deras dari pergelangan tangan wanita itu. Berani kamu menceraikan aku, Di? Aku akan mati mengenaskan. Aku mencengkeram tangan Tiara yang masih memegangi pisau. Secepat mungkin benda tersebut kuambil alih dan melemparnya ke sudut ruangan. Lantai yang tadinya berwarna putih shabby sekarang telah dinodai oleh merahnya darah yang menetes dari tangan Tiara. Aku terburu menanggalkan kemeja yang kukenakan. Secepat mungkin aku menekan pergelangan lengan Tiara menggunakan kemeja milikku dengan kuat. Tiara terlihat meringis kesakitan. Dia menatapku sambil menitikkan air mata. Dia bisa berbuat nekat ternyata. Jangan bertingkah bodoh, Tiara. Bukan seperti ini cara mencari perhatian. Aku berseru panik bercampur kesal. Baju kemeja milikku sebagian telah berubah warna bercampur merah. Aku masih menekan kuat sayatan di pergelangan Tiara menggunakan telapak tangan. Wanita itu meringis dan mengadu perlahan. Sakit, Di. Makanya jangan konyol. Kamu pikir dengan begini akan menyelesaikan masalah, malah akan menimbulkan masalah baru yang akan membuatku semakin pusing. Bukan ini yang sakit. Wanita bermata bulat itu menunjuk tangannya. Lalu, tanyaku mengerutkan dahi. Ini, serunya lagi sambil meletakkan tangannya di dada. Coba kamu bersikap sedikit lebih bijak dan dewasa seperti Nadia. Kalimat yang tanpa aku sengaja mengalir begitu saja dari mulutku. Tiara menatapku tajam. Tatapannya menusuk dan penuh amarah. Jangan pernah samakan aku dengan dia. Katakan kalau kamu tidak mencintainya. Paksa Tiara penuh tekanan. Aku memilih diam dan masih menyembuhkan diri dengan luka Tiara. Perlahan aku melepaskan kemeja yang menjadi penutup luka. Tidak lagi ada darah yang mengalir. Kurasa sayatannya belum mengenai arteri. Jawab, Di. Aku harus jawab apa? Lu gak cintakan sama dia? Aku masih enggan untuk menjawab. Apa perlu dia mengetahui isi hatiku sebenarnya? Di, lu gak punya telinga? Udah berapa kali gue tanya, hah? Kali ini suara Tiara sedikit meninggi. Kamu tidak perlu tahu sejauh itu apa isi hatiku, Tiara. Sejak kapan lu punya rahasia, ha? Dari dulu, lu selalu cerita ke gue apapun yang lu pendam, termasuk rasa benci lu terhadap wanita itu. Tiara berkata sengit. Itu dulu, balasku pelan. Sebisa mungkin aku berusaha menghindar agar tidak terjadi percekcokan dengannya. Lalu sekarang, apa karena dia hamil? Terus lu cinta? Itu cinta atau hanya kasihan? Atau mungkin merasa bersalah karena lu tempo hari gak bisa kontrol nafsu dan bikin dia hamil? Hah? Jawab! Tiara, kamu kenapa sih? Aku bangkit dan beranjak menuju sofa. Ku biarkan wanita itu memegang sendiri pergelangan tangannya. Kepalaku seperti mau pecah. Terlalu banyak yang harus dipikirkan. Salahku. Ini semua salahku. Mau kemana lu? Jawab jujur. Lu cinta sama dia? Tiara terus membordil dengan pertanyaan-pertanyaannya. Iya, aku mencintainya. Dan aku baru menyadari itu sekarang. Kukira setelah memberikan jawaban Tiara akan tenang dan berhenti bertanya. Ternyata aku salah. Dia malah histeris sambil menyerangku. Bantal sofa menjadi alat pelampiasan emosinya padaku. Kamu mau apa? Aku diam. Kamu marah. Aku jawab, kamu semakin marah. Ujarku sambil mengelak. Aku menangis pukulan demi pukulan yang dilayangkan oleh Tiara. Lu memang bajingan, gak punya hati. Dulu lu gak begini, Di. Tapi sejak liburan di Bali, lu berubah banyak. Apa karena lu udah nikmatin malam pertama bersama dia, lalu lu berubah? Aku memeluk Tiara. Tidak ada cara lain untuk menenangkannya. Biasanya pelukanku selalu membuat dia merasa nyaman. Benar saja.
Dia tidak lagi mengamuk seperti tadi, meski isakannya masih terdengar. Akan tetapi Tiara sudah lebih tenang. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.